Masih bersama saya Budiman Tandrojo di Satu Meja The Forum. Kembali ke Sekjen Partai Nasdem, Joni G. Plate. Bung Joni, ada analisis yang mengatakan bahwa Nasdem dan PDIP pun akan berpisah jalan di 2024. Kalau itu memang faktor Pak Jokowi tetap akan didengarkan atau gimana? Jadi begini Mas Budiman, yang pertama saya harus mensitir dulu apa yang disampaikan oleh Mas Burhan tadi. Nasdem akan mempertahankan presidensial threshold. Oke. Kalau bisa ditingkatkan. Ditingkatkan? Kalau perlu ditingkatkan. Karena pada saat kodifikasi undang-undang pemilu, nah kami minta ditingkatkan waktu itu. Ditingkatkan jadi berapa? Ya jadi 25%. Tapi saat ini 20% karena baru satu kali digunakan, maka kita gunakan lagi untuk yang berikut. Oke. Ya itu yang pertama. Karena apa? Karena kami tidak saja untuk beramai-ramai sampai di tingkat calon presiden. Oke. Kami inginkan melakukan orkestrasi politik pemilihan presiden, menghasilkan seorang presiden yang relevan dengan kebutuhan masa depannya Indonesia. Oke. Itu yang pertama. Kalau pertanyaan saya tadi, nah, lalu jalan? Dalam kaitan dengan itu, Nasdem dan PDIP, sebagaimana awal tadi saya sampaikan, mempunyai dua sukses story Pilpres. Ya, mempunyai dua sukses story. Ya? Tahun 2014, Penny Vidi Vici. Nasdem datang, hadir, memenangkannya. Dan melanjutkannya di tahun 2019. Nah, sekarang ya konstelasi dan potret politik untuk Pilpres tahun 2024, PDIP sudah mempunyai tiket sendiri. Sudah. Nasdem belum mempunyai tiket sendiri. Tapi PDIP dan Nasdem mempunyai kepentingan yang sama, yaitu menghasilkan presiden yang mampu melanjutkan kesinambungan program-program yang saat ini sedang dilaksanakan oleh Pak Joko Widodo. Artinya Nasdem akan tetap bergabung dengan PDI Perjuangan? Artinya politik sangat dinamis, ada yang above surface, ada yang below surface. Dan politik Indonesia lebih banyak dipengaruhi oleh below surface. Apa itu? Yaitu apa? Yang above surface itu yang berkembang di ruang publik. Yang ramai diperbincangkan di ruang publik. Ya, yang below surface adalah pembicaraan konsolidasi politik internal dalam rangka strategi untuk menghasilkan pemimpin nasional. Itu negosiasi kamar belakang ya? Bukan kamar belakang. Bukan. Kamar mana? Ya, itu negosiasi politik di antara pemimpin partai politik. Yang tidak diketahui publik. Yang belum perlu waktunya untuk disampaikan pada publik sekarang karena dia berproses. Ya, saya bukan berbelit-belit ini, tapi saya ingin realistis. Ya, tidak semua pembicaraan itu harus press conference. Tapi pembicaraan dalam satu peta jalan untuk menghasilkan pemimpin yang mampu atau presiden yang mampu untuk mengimplementasikan dan menjaga kontinuitas pembangunan nasional itu sama dengan PDIP. Dan kami mempunyai pengalaman yang sama. Nah, intinya Mas, ya, jalan ke Roma banyak, tapi tujuan kami sama. Ke Roma. Artinya partai Nasdem dan PDIP akan tetap berkoalisi mendukung Pak Prabowo Puan? Nasdem dan PDIP akan melaksanakan tugasnya saat ini sampai selesai dengan baik, ya, dan bersama-sama untuk menghasilkan pemimpin berikutnya. Nah, pemimpin berikutnya tentu melalui kontestasi politik. Kontestasi politik macam-macam saat ini pada saat pemilu 2019 Gerindra itu diametral posisinya dengan Nasdem dan PDIP. Sekarang pada saat melaksanakan pemerintahan Gerindra berada di dalam pemerintahan kita. Itulah demokrasi di Indonesia. Jadi kita jangan menarik garis lurus yang sifatnya diametral dan memecah atau membelah. Tidak. Politik di Indonesia sangat dinamis karena acuannya adalah kegotong royongan dan kepentingan. Kegotong royongan politik untuk melaksanakan tugas-tugas pembangunan nasional. Bung Ferry, ini kalau Bung Joni Plate kan mengatakan dramaturgi, ada panggung belakang, ada panggung depan. Saya rasa gini, panggung belakangnya gimana sih? Saya rasa kan partai politik itu juga harus merepresentasikan juga keinginan rakyat. Dan demokrasi itu kan memang wujud dari kedaulatan rakyat sebenarnya. Bukan wujud dari kedaulatan partai, itu yang harus kita ingat. Yang kedua, saya ingin menambahkan sebenarnya apa-apa saja tadi yang menjadi faktor yang disampaikan oleh Mas Burhanuddin Muhtadi mengenai 1, 2, 3 yang kaitannya dengan peran Presiden
menjadi kingmaker atau tidak di dalam pemilihan presiden 2024. Saya menarik apa yang disampaikan oleh Menteri Pak Bahlil sebagai Menteri Investasi yang juga menyampaikan ide tentang perpanjangan masa jabatan presiden. Perpanjangan masa jabatan presiden dan juga dengan alasan bahwa itu ada historisnya dan soal kesinambungan juga. Jadi kesinambungan dalam pengertian kita bisa 2024 diganti orangnya, ada pemilihan presiden, tetapi orang yang dapat melanjutkan kontinuitas program dan kebijakan dari pemerintahan saat ini. Tapi bisa juga kontinuitas itu dibaca oleh pembantu presiden sebagai ya memperpanjang masa jabatan presiden. Saya membaca hasil survei dari Mas Burhan tentang soal 3 periode atau memperpanjang itu juga menjadi hal yang disoroti juga oleh masyarakat. Jadi di luar partai politik menurut saya rakyat juga melihat ini. Perlu didengar. Oke, tapi menurut Anda panggung belakangnya memang ke situ atau gimana? Ya panggung belakang ya saya nggak tahu, tapi tiba-tiba ada Pak Bahlil kan sebagai menteri dan saya rasa ini juga representasi dari presiden juga kan, menyatakan sebuah ide tentang representasi dari presiden. Ya iya dong, pembantu presiden mengeluarkan pernyataan dan itu menjadi sesuatu yang menjadi faktor juga yang harus dipertimbangkan manakala itu menjadi pembicaraan di panggung belakang tadi gitu. Nah ini saya perlu sampaikan ya. Saya kalau tidak salah kutip ya, jangan sampai kita mencampur adukan dengan presiden. Apa yang disampaikan oleh Pak Bahlil. Pak Bahlil menyampaikan dunia usaha mengharapkannya. Dia tidak menyampaikan presiden inginkan. Ini jangan membuat masyarakat bingung. Saya tidak menyatakan Pak Bahlil ngomong. Ya, tetapi yang perlu saya sampaikan Mas Budiman adalah apa? Sekali lagi, yang ditugaskan oleh konstitusi ya untuk mencari dan mengajukan calon presiden adalah partai politik, Mas. Ya, jangan keluar dari konstitusi. Dan konstitusi saat ini setelah amandemen undang-undang tidak memungkinkannya. Sebelum amandemen undang-undang ya itu dimungkinkan. Tapi setelah amandemen tidak dimungkinkan. Dan hanya bisa mungkin apabila terlebih dahulu undang-undang dasarnya diamandemen terlebih dahulu. Ada rencana ya? Hanya secara teoritis hanya dimungkinkan. Jadi pada saat itu disampaikan, kita harus lihat ada mekanisme dan pranata konstitusi yang harus kita ikuti. Jangan sampai latah memberikan komentar seperti banyak pihak yang langsung menarik garis secara linear seolah-olah apa yang disampaikan oleh Pak Bahlil ya sebagai mandat dari presiden karena dia menteri. Saya nggak bilang itu pernyataan saya nggak bilang Mas Ferry, saya bilang jangan sampai. Jangan sampai. Karena presiden memang nggak mau kan? Bukan presiden tidak pernah mengatakan itu. Tidak pernah mengatakan dan tidak mau kan? Tidak juga mengatakan itu yang dikatakan oleh Pak Bahlil. Dunia usaha. Dunia usaha mengharapkannya. Nah interpretasinya adalah apa? Tadi yang disampaikan oleh Mas Ferry, salah satu yang relevan adalah dunia usaha mengharapkan kontinuitas keberlangsungan pembangunan saat ini. Bahwa apabila itu juga nanti secara politik ya yang ditafsirkan yang kedua oleh Mas Ferry di politik demokrasi dan kegotong royongan multipartai dan liberal demokrasi Indonesia sah-sah saja dan dimungkinkan. Oke, Bung Burhan, ini gimana sebetulnya? Apakah betul kalau dari survei Anda ya dunia usaha seperti yang diklaim Bahlil menginginkan agar pemilunya ditunda ke 2027? Saya tidak punya data survei dunia usaha menginginkan seperti yang diklaim Pak Bahlil. Nggak punya? Nggak punya. Yang saya punya adalah ada data survei publik yang kita tanya secara rutin. Mengapa kita tanya dua hal yang sangat krusial ini? Satu terkait dengan perpanjangan 3 periode. Yang kedua terkait dengan penundaan pemilu sampai 2027. Karena sudah muncul perbincangan di tingkat elit. Sempat disampaikan oleh ketua umum partai, sempat disampaikan oleh ketua MPR. Elit-elit partai juga mengklaim, membicarakan di bawah atau di kamar belakang. Esensi demokrasi, opini elit harus dicek oleh suara publik. Nah kalau kita lihat dari data survei,
memang ini yang perlu saya tekankan. Posisi saya tidak setuju. Tidak setuju terhadap baik perpanjangan 3 periode atau penundaan pemilu. Tapi sebagai profesional pollster, saya memang mencatat ada kenaikan dukungan terhadap ide 3 periode. Tetapi dalam soal penundaan pemilu ke 2027 terjadi penurunan. Jadi salah satu penjelasannya adalah karena kalau ide tentang penundaan pemilu itu mindset publik itu pemilu itu 5 tahun sekali. Nggak ada kaitannya dengan apakah ada pandemi atau tidak seperti yang diklaim oleh para elit. Nah, jadi ada peningkatan, tetapi dua-duanya ini, Mas Budiman, itu minoritas. Sebagian besar masyarakat masih menginginkan ada pembatasan kekuasaan. Jadi presiden tidak boleh lebih dari 2 periode dan tidak ada alasan apapun untuk menunda pemilu. Jadi kalau misalnya alasannya adalah karena di masa sebelumnya ada presiden semacam itu presiden yang tidak demokratis. Tahun 60, tahun 65 tidak ada pemilu karena Presiden Soekarno saat itu mendaulat dirinya sebagai presiden seumur hidup. Apa mau Presiden Jokowi dianggap sebagai presiden yang tidak demokratis? Kan pasti nggak mau. Yang kedua, tahun 99 kenapa ada pemilu yang dipercepat? Bukan tahun 2022 setelah tahun 97. Karena Presiden Soeharto mengundurkan diri. Kemudian dipilihlah Presiden Habibie. Masalahnya ini tidak legitimate. Presiden Habibie dan para pimpinan partai saat itu dengan legowo mengajukan pemilu untuk dipercepat. Jadi ini presiden yang menurut saya tidak demokratis, jangan dipakai untuk menunda pemilu. Oke, baik. Bung Herzaki, kalau Bung Herzaki dari Partai Demokrat melihat ini gimana? Isu yang diungkapkan oleh Menteri Investasi Bahlil, usulan pengusaha agar pemilunya ditunda ke 2007 dengan dalih pandemi dan pemulihan ekonomi 2027. Itu gimana, Bung Zaki? Ya, kalau dari kami Partai Demokrat melihatnya begini, ya saran kami sebaiknya para pembantu Presiden Joko Widodo, termasuk Pak Johnny G. Plate tadi sudah menyampaikan, lebih baik fokus saja dengan tupoksinya masing-masing gitu, ya untuk bantu atasi pandemi dan krisis ekonomi saat ini gitu. Janganlah kemudian menyeberang ke lahan atau ke tempat yang bukan menjadi tugas tanggung jawabnya, gitu. Termasuk tadi ya yang disampaikan gitu. Kalau kami melihatnya malah apa yang disampaikan oleh salah satu menteri beliau itu bisa jadi upaya menjerumuskan beliau. Menjerumuskan? Iya, karena Pak Joko Widodo kan sudah bolak-balik menyampaikan. Itu menampar muka saya, itu mempermalukan saya dengan usulan 3 periode atau perpanjangan. Jadi kalau Bapak Joko Widodo sendiri sudah menyampaikan seperti itu, lalu untuk apa lagi nih pembantu-pembantunya menyampaikan hal yang bertentangan gitu. Ini apakah memang Bapak Joko Widodo jangan-jangan sudah mulai tidak didengarkan, atau memang ada upaya-upaya membuat Bapak Joko Widodo seperti Pak Soeharto dulu gitu loh. Kan hanya usulan dari pengusaha itu. Nah, tapi kan disampaikan di publik, kemudian disampaikan oleh seorang menteri gitu. Ya kan Menteri Investasi mendengar masukan pengusaha kan? Benar kan, itu bisa disampaikan langsung kepada Bapak Joko Widodo gitu, tidak perlu. Itu menanggapi surveinya Burhan. Benar. Kalau surveinya Bang Burhan itu jelas kok. 2/3 masyarakat Indonesia tidak ingin ada perpanjangan, tidak ingin. Hanya 1/3 kurang gitu. Itu sangat kecil loh angkanya dengan tingkat approval rate Bapak Joko Widodo yang sangat tinggi saat ini gitu loh. Nah ini kan mesti dipelajari dengan baik karena kami tentu berharap Bapak Presiden Joko Widodo bisa mengikuti jejak Bapak SBY lah. Bisa soft landing. Soft landing, Bung Zaki, ya mengikuti jejak Pak SBY. Bung Burhan, ya gini, ini kan kalaulah pemilu itu memang dilaksanakan 2024, karena sampai sekarang tanggalnya kan belum ada ya, belum ada. Itu peta koalisinya seperti apa sih? Kira-kira akan ada berapa pasang dengan mempertimbangkan juga variabel baru adalah Mahkamah Konstitusi. Tapi analisanya setelah jeda berikut ini.